إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala yang tentunya telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, dan nikmat kesehatan, kesempatan, waktu luang, serta nikmat harta benda. Maka hendaknya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Tabaraka wa taala akan tambahkan nikmat tersebut. Maka marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan kita ucapkan alhamdulillah, dengan kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, dan kita terus yakin bahwa apa-apa yang datang kepada kita berupa nikmat-nikmat itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang paling penting adalah kita mempergunakan nikmat-nikmat yang ada dalam diri kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala, dalam rangka merealisasikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jal, dan kita meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lebih bisa untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala rahmat
ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kitab Ushulus Tsalatsah. Dan pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang dalil wajibnya kita menuntut ilmu, wajibnya kita mencari ilmu yang mana itu adalah ilmu syar'i. Dan dalil tentang wajibnya kita mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui, dan wajibnya kita beramar ma'ruf nahi mungkar, melakukan dakwah, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, menyampaikan agama Islam, berdakwah dengan ilmu yang sudah kita ketahui. Dan juga kita harus bersabar dalam melaksanakan dakwah yang mulia ini, yaitu dalilnya sudah kita sebutkan, surat Al-Asr, wal asri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi seseorang atau seluruh manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tidak akan dikatakan orang beriman kecuali dia sudah mengetahui ilmunya, kecuali dia sudah berilmu. Kemudian yang kedua adalah illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan mereka mengamalkan ilmunya, mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, beramal saleh dengan ilmu yang sudah dia ketahui. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dengan kebenaran, dalam kebenaran, dan menasihati dalam kesabaran. Wa tawasaw bil haqq berarti di situ kita diperintahkan untuk berdakwah, kita diperintahkan untuk mengajarkan ilmu yang sudah kita fahami, menyampaikan ilmu yang sudah kita ketahui. Wa tawasaw bis sabr di situ, ya. Kemudian kita juga bersabar atas gangguan yang ada ketika kita melakukan dakwah, ketika kita menyampaikan kebenaran. Karena tentunya seseorang ketika dia melakukan dakwah, mengajak orang kepada kebenaran, akan ada rintangan atau ujian-ujian yang datang, ditolak oleh manusia, dibenci oleh manusia, diejek oleh manusia. Sebagaimana itu juga menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan dakwah, ya. Beliau dianggap sebagai kadzabun, ya, orang pendusta, dianggap sebagai sahir, ya, penyihir, dan dikatakan majnun, orang gila, ya. Dan ketika beliau salat, ditaruh di atasnya apa? Kotoran onta, ya, atau bahasa kita apa, jeroan, ya. Baik. Nah, itu yang dirasakan oleh Nabi SAW. Itu yang menimpa Nabi SAW, padahal beliau adalah apa? Sebaik-baik manusia yang Allah Subhanahu wa taala utus. Tetapi itu yang beliau dapatkan. Maka kita sebagai seorang mukmin hendaknya kita juga bersabar ketika menyampaikan dakwah
tidak mudah menyerah ketika menyampaikan dakwah. Ketika mendapatkan ujian, kita tetap tegar. Menghadapi ujian tersebut, kita tetap sabar untuk terus mengajak manusia kepada kebaikan. Karena tentunya kita ketahui bahwa sabar dijelaskan oleh para ulama ada berapa sabar. Yang pertama adalah sabru ala ta'atillah. Kemudian yang kedua adalah sabru an maharimillah. Yang ketiga adalah sabru ala aqdarillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena manusia tentunya mereka cenderung kepada apa? Kepada malas, ya. Jadi ketika ingin melakukan ketaatan kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa? Harus bersabar, ya. Ya, harus dilawan rasa malas tersebut, ya. Karena manusia mereka inginnya apa? Ya inginnya santai. Maka dalam melakukan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, ya harus bersabar, ya harus bersabar. Ketika kita melaksanakan sholat, ya harus ke masjid. Bagi yang putra harus ke masjid, ya maka harus bersabar. 5 waktu setiap hari kita ke masjid 5 kali. Kemudian kita bersabar ketika melakukan puasa, sabar ketika berjihad misalkan, kemudian sabar ketika apa? Melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, baik. Dan yang kedua kita sebutkan tadi adalah sabar daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sabar untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena tentunya innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, jiwa manusia itu senantiasa mendorong mereka untuk apa? Melakukan keburukan. Senang kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang kepada apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian lebih terjerumus ke dalam syahwah, ya. Itulah manusia. Maka ketika kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh kepada yang namanya apa? Sabar. Kita bersabar, harus menahan diri, ya. Harus menahan diri dari apa? Dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tentunya jiwa manusia mereka senantiasa condong kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus diikat. Diri kita harus diikat, harus menahan diri dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tentunya ini butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, mereka akan terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillahi al-mu'limah, yaitu bersabar atas takdir-takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Bersabar dengan apa? Dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Musibah yang menimpa dia harus bersabar, ya. Kemudian misalkan ya dirampas hartanya misalkan, atau dia terkena penyakit yang sulit untuk disembuhkan, waliyadzubillah, ya. Kemudian dia terkena musibah, ya, baik banjir atau yang lainnya, maka dia harus bersabar, ya.
Nah, ini adalah sabar ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar ada 3, sabar dari atas ketaatan kepada Allah, kemudian sabar dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh para ulama, sabar dalam berdakwah itu masuk ke dalam 2. Yang pertama, sabar ketika dia beribadah, karena berdakwah itu merupakan sebuah ibadah, ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu sebuah ibadah, ya. Dia harus bersabar. Juga dimasukkan oleh para ulama ke dalam apa? Sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan dakwah, ketika dia menyampaikan kebaikan, kemudian ternyata dia dibenci oleh manusia misalkan, dicemooh oleh manusia misalkan, maka itu juga termasuk dari takdir-takdir Allah tabaraka wa taala. Maka apa? Sabar dari berdakwah, ya, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam takdir atau sabar dalam apa? Takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk daripada musibah yang menimpanya. Baik. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita di kitab Ushulul Tsalatsah, yaitu masuk kepada Ar-Risalah Ats-Tsaniyah, ya. Risalah yang kedua, yaitu tentang apa? Tentang 3 masalah yang wajib atas seorang muslim untuk mempelajarinya dan beramal dengannya, ya. Yaitu perkataan muallif rahimahullah, perkataan penulis Syekh rahimahullahu taala, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu thalathu hadhihi al-masail wal amal bihin, ya. Jadi perhatikan di sini beliau mengatakan i'lam rahimakallah. Ini sudah kita bahas di perkataan Syekh yang pertama, ya. Perkataan penulis yang pertama, i'lam rahimakallah, yang mana i'lam rahimakallah, ya, i'lam itu ketahuilah, rahimakallah semoga Allah merahmatimu, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Maka ini sudah kita jelaskan, ini merupakan apa? Sebuah doa, ya. Doa dari muallif rahimahullahu taala dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Baik. Nah, karena apa? Termasuk adab, ya, seorang pentarbiyah atau seorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain adalah apa? Untuk berlemah lembut kepada mad'unya, ya, kepada yang dia ajak untuk atau kepada kebaikan, ya. Jadi dengan lemah lembut, maka dia mulai dengan apa? Dengan sebuah doa. Ketahuilah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Baik. Maka di sini juga ada apa? Ada doa kebaikan untuk, ya, pembaca, ya, atau untuk yang diajak kepada kebaikan, al-mad'u, ya, wa yuraghibuhu, dan untuk memotivasi di sini, ya, supaya yang kita ajak kepada kebaikan itu mau menerima, mudah menerima. Baik, maka ini tentunya adalah sebuah wasilah, ya, atau ini adalah uslub, ya, cara untuk kita
mengambil perhatian mad'u kita, yaitu dengan apa? Dengan menyampaikan dengan lemah lembut, kemudian dengan adab-adab yang baik, dan diantaranya dengan doa. Taib. Annahu yajibu ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim, ya. Yajibu ala kulli muslim, ya, wajib atas setiap muslim atau muslimah, ya, mempelajari tiga masalah ini, ya. Ta'allumu thalath hadhil masail, mempelajari tiga masalah ini, wal amalu bihin, dan beramal dengannya. Berarti di sini ada tiga hal, ya, yang wajib diketahui atau wajib dipelajari oleh muslim dan muslimah, ya, dan apa? Dan mengamalkan hal tersebut. Baik. Di sini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan yajibu. Berarti hukumnya apa? Wajib, ya, bukan sunnah, bukan mustahab, ya, akan tetapi apa? Wajib. Ini menunjukkan kepada keharusan, ya, menunjukkan kepada keharusan. Ini ilzam dari Allah Subhanahu wa taala, keharusan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini yang mewajibkan, tentunya muallif rahimahullahu taala mengatakan annahu yajibu, itu bukan karena muallif, ya, penulis yang mewajibkan, tetapi ya beliau mengambil dari apa? Dalil-dalil yang menunjukkan apa? Kewajiban hal tersebut. Berarti yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yajibu ala kulli muslim wal muslimah. Di situ berarti apa? Setiap muslim, ya, atau muslimah, ya, perempuan, laki-laki, semuanya wajib, ya. Baik itu seorang yang merdeka atau hamba, ya, ataupun budak, ya, baik laki-laki atau perempuan, ya, maka semuanya wajib, ya, semuanya wajib untuk mempelajari tiga hal ini, ya. Kemudian di situ disebutkan ta'alluma, mempelajari. Mempelajari di sini kata para ulama, maksudnya mempelajari adalah dia belajar dari orang-orang yang memang sudah faham, ya. Orang-orang yang sudah mengetahui, sudah faham tentang hal tersebut, ya. Jadi bukan kemudian apa? Asal-asalan, ya. Karena belajar tidak boleh asal-asalan. Nah, karena apa? Karena yang kita pelajari ini adalah agama. Yang kita pelajari adalah apa? Adalah risalah, ya, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita lihat kepada siapa kita belajar, ya. Maka hendaknya kita senantiasa melihat kepada siapa kita belajar. Jangan sampai apa? Kita salah dalam belajar, ya. Maka di sini, ya, kita harus apa? Kita harus belajar dari orang yang memang sudah paham. Iya, boleh kita untuk apa? Untuk membaca misalkan, ya. Membaca itu juga penting, membaca. Tetapi apa? Perlu adanya apa? Adanya orang yang membimbing, orang yang apa? Yang mengajari tentang ilmu tersebut. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ya, jadi diwajibkan untuk untuk belajar tentang tiga hal ini dan beramal dengan tiga hal ini. Yang pertama, al-ula, ya, al-ula. Syekh rahimahullahu taala mengatakan al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukuna hamalan, ya. Jadi hal yang pertama yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui dan harus kita amalkan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala
itu yang menciptakan kita, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang menciptakan kita, wa razaqana, dan memberikan kepada kita rizki. Walam yatrukuna hamalan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita sia-sia, ya. Hamalan artinya sia-sia, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan kepada kita rizki, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya apa? Menciptakan saja kemudian sudah ditinggalkan, tetapi apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita sia-sia, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita itu ada di dunia. Nah, jadi sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, ya. Ya, hal ata 'alal insan, ya, jadi manusia datang itu apa? Minad dahri lam yakun syai'an madhkura, ya. Mereka itu sebelumnya belum disebut, enggak ada artinya, ya. Akan tetapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi, ya, menjadi manusia. Baik. Jadi manusia sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, tidak ada. Dan yang mengadakan manusia, yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ya. Jadi apakah, ya, mereka diciptakan tanpa asal usul, ya, am humul khaliqun, atau mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa razaqana, dan Allah Subhanahu wa taala juga setelah menciptakan kita kemudian memberi rizki kepada kita. Khalaqana wa razaqana, ya. Karena tentunya manusia butuh kepada yang namanya apa? Rizki, ya. Butuh kepada makanan, butuh kepada minuman, butuh kepada pakaian, butuh kepada tempat tinggal, kendaraan, ya, dan maslahat-maslahat yang lainnya yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah diciptakan kemudian diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka Allah pun mengetahui apa? Kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebutuhan kita sehingga diberikanlah kita apa? Rizki dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari apa? Dari langit atau dari bumi, ya. Itu semua untuk kemaslahatan manusia. Baik. Walam yatrukuna hamalan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita secara sia-sia, ya. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita, ya. Jadi tidak sia-sia, akan tetapi Allah memberikan rizki kepada kita. Baik. Nah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita? Ya, tentunya untuk tujuan yang agung, tujuan yang mulia. Supaya apa? Supaya manusia mereka bisa apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya manusia mereka bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah mereka, ya. Memberikan ibadah hanya kepada Allah tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak seperti penciptaan apa? Hewan ternak. Kita diberikan akal, ya. Kita diberikan apa? Pikiran,
agar supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk kemaslahatan besar, yaitu apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah Tabaraka wa taala menciptakan kita, memberikan rizki kita ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk makan saja, bukan untuk kuliner saja, bukan untuk ya cari minuman yang enak, ya tidak, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita hanya sekedar untuk apa? Kehidupan dunia saja, tetapi apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian lam yatrukuna hamalan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita sia-sia. Tidak meninggalkan kita begitu saja setelah Allah ciptakan sudah ditinggalkan, tidak. Tetapi apa? Bal arsala ilaina rasulan. Ya, beliau Syekh rahimahullahu taala menyebutkan bal arsala ilaina rasulan. Akan tetapi setelah itu, setelah apa? Allah menciptakan kita, setelah Allah memberikan kepada kita rizki, ingat, arsala ilaina rasula. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala apa? Mengutus kepada kita seorang rasul. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengirim atau mengutus kepada kita seorang rasul, ya. Karena tentunya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh mengarang sendiri, ya. Tidak kemudian yang menurut kita baik yaitu adalah baik, tidak, ya. Akan tetapi apa? Ibadah harus ada dasarnya dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita mengikuti seseorang, bukan kita mengikuti salah seorang ustadz, ya, atau seorang wali, kiai, tidak. Tetapi apa? Ukuran barometer kebaikan, kebenaran adalah apa? Adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengirim rasul kepada kita, mengutus rasul kepada kita, ya, untuk apa? Menjelaskan agama Islam, ya, menjelaskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencegah mereka manusia dari apa? Dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan-perbuatan syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus apa? Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, ya, kemudian tidak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Jadi masalah agama itu tauqifiyah, harus ada dalilnya, ya. Harus mengikuti Nabi SAW, harus ada tuntunannya dari Nabi SAW. Tidak boleh kita mengarang sendiri, menurut kita baik kemudian kita jadikan sebuah ibadah, maka ini salah, ya. Maka ini salah. Timbangannya adalah apa? Ada tidak contohnya
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ya, kalau seandainya itu merupakan perbuatan bid'ah ya, merupakan perbuatan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Oh, ini kan zikir ya, ini kan zikir. Jadi apa? Baik ya, dilakukan di tempat mana misalkan ya, maka ini tidak boleh ya. Biasanya perbuatan bid'ah ya itu apa? Harus mengikuti Nabi SAW ini dalam apa? Dalam yang pertama dalam ibadah apa? Ibadahnya, kaifiyahnya, bagaimana cara ibadahnya, kemudian tempatnya, kemudian apa? Bilangannya ya. Itu tidak bisa kita mengarang sendiri. Misalkan wah saya sholat subuh kalau 2 rakaat kurang ya, kurang mantap begitu. Misalkan dia tambah menjadi 4 rakaat misalkan. Ya tidak boleh, tidak seperti itu. Ya. Oh ini sholat tarawih ini butuh kepada azan misalkan ya, ya maka tidak boleh seperti itu. Ada tidak contohnya dari Nabi SAW? Ibadah atau sholat azan itu merupakan sebuah ibadah yang baik. Tetapi apa? Kita harus melihat ada tidak contohnya dari Nabi SAW. Dan betapa banyak manusia yang sekarang apa? Mereka melakukan ibadah atau mereka melakukan sesuatu yang mereka anggap sebuah ibadah, tapi ternyata itu adalah apa? Sebuah perbuatan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Maka amalan tersebut apa? Tertolak. Fahuwa raddun, kata Nabi SAW. Siapa yang beramal ya, beramal kebaikan ini ya, beramal kebaikan, tapi tidak ada contohnya dari kami, maka apa? Maka fahuwa raddun, amalan tersebut tertolak, atau bahkan orang tersebut mendapatkan dosa karena dia lancang kepada siapa? Kepada Nabi SAW, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan agama kalian. Jadi sudah sempurna agama Islam. Kenapa butuh ditambah ya? Kenapa butuh dikurangi ya? Oh ini kurang katanya misalkan, maka ini tidak benar ya, ini tidak boleh. Baik, karena ibadah kita sebutkan tadi, ibadah adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu harus ada contohnya, harus ada dalilnya. Dan tentunya perbuatan bid'ah itu adalah perbuatan yang apa? Mardudah, yang tertolak ya, yang tertolak. Baik. Nah, bal arsala ilaina rasula. Nabi Allah Subhanahu wa taala telah mengirim kepada kita siapa? Seorang rasul, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, penutup para nabi, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW untuk menjelaskan kepada kita ya, kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melarang kita untuk melakukan perbuatan syirik, kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan perbuatan bid'ah ya. Maka ini adalah tugas Nabi SAW yang sudah menyampaikan kepada kita apa? Agama Islam ya, yang sudah menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian hanya menciptakan manusia saja ya, tetapi Allah setelah itu memberikan rizki dan apa? Allah Subhanahu wa taala mengirim rasul supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya iqamatul hujjah ya. Nabi SAW sudah menyampaikan ya tentang agama Islam, tinggal kita apa? Nurut atau tidak. Maka di sini disebutkan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar ya. Setelah itu disebutkan man ata'ahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaati Rasul tadi yang dikirim oleh Nabi, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga.
wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang yang membangkang Nabi SAW, maka dia akan masuk neraka. Maka di sini jelas Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan kepada rizki, kemudian diutuslah Rasul kepada kita, ya. Maka siapa saja yang taat kepada Rasulullah, dia akan masuk surga. Siapa saja yang dia Yang dia membangkang kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka dia akan masuk neraka. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu, ya harus kita laksanakan. Tidak boleh kita tinggalkan, maka dia akan masuk surga. Dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW, maka harus kita tinggalkan. Ya, maka siapa yang tidak mentaati Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW melarang sesuatu, kemudian ternyata dia tetap melakukan hal tersebut, maka dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Baik. Maka ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 50, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Ya, ini sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka berarti dia taat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang taat kepada Nabi SAW berarti dia taat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, juga wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami utus para rasul kecuali untuk ditaati, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepada Rasulullah SAW, maka kalian akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan hidayah. Ya, berarti kalau kita tidak mengikuti Nabi akan tersesat jalannya. Wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Ya, taatilah oleh kalian Rasulullah SAW la'allakum turhamun, supaya kalian menjadi orang yang yang dimuliakan. Baik. Dan juga ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, ya, yang menunjukkan bahwa siapa saja yang mentaati Nabi SAW, dia akan mendapatkan hidayah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang membangkang, dia akan tersesat berarti, dan dia akan masuk neraka. Ya, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Ya, setiap manusia itu akan masuk surga kecuali mereka yang memang enggan masuk surga, kata Nabi SAW. Kemudian para sahabat pun bertanya, ya, wa man yaba? Ya, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Yang enggak mau masuk surga siapa? Masa ada orang yang enggak mau masuk surga? Ya, kemudian Nabi SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka berarti dia akan masuk surga. Berarti seluruh orang yang mentaati Nabi SAW, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang dia membangkang, ya, maka itulah orang yang tidak mau, enggan untuk masuk surga. Ya. Jadi orang yang enggan masuk surga adalah orang yang tidak mau mentaati siapa? Rasulullah SAW. Yang dia membangkang kepada siapa? Rasulullah SAW. Taib. Naam. Ini sudah jam 8. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini, dan insyaallah taala kita lanjutkan lagi di pekan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala tentang dalil dari apa yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita, memberikan kita rizki, kemudian
ya Allah tidak tinggalkan begitu saja, akan tetapi apa? Allah utus kepada kita seorang rasul untuk kita ikuti, ya, supaya kita tahu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, ya. Dan siapa saja yang mentaati Rasulullah SAW, maka apa? Dia akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Dan siapa yang dia bermaksiat, ya, tidak mau taat kepada Nabi, maka akan dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillahi min dzalik. Taib. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dan bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk senantiasa istiqamah di atas agama Islam, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, saya jawab. Ya, silakan 1 atau 2 pertanyaan sebelum nanti masuk sesi yang kedua. Ya, silakan. Buat yang mungkin masih awam sekarang memilih guru yang benar seperti apa? Baik. Untuk orang awam memilih guru yang benar bagaimana? Baik. Baik, tentunya memilih guru, ya, kita bisa lewat mungkin teman kita, ya, tetapi dengan cara apa? Melihat, ya, tadi pertimbangannya adalah apa? Al-Quran dan sunnah, ya, wafaqas sunnah atau tidak, ya, sesuai dengan sunnah atau tidak. Tetapi dengan kita sedikit demi sedikit kita belajar, tentunya nanti kita akan tahu, oh ini nggak benar, itu nggak benar, tayyib. Oh yang benar itu yang seperti ini, tayyib. Maka berhati-hatilah memilih guru, ya. Tanya kepada orang yang memang mereka sudah mulai belajar begitu, ya. Tanya kepada orang-orang yang memang apa? Yang mereka, ya, sudah sering ikut mungkin kajian misalkan, ya, sudah mulai sering belajar misalkan, ya, kita harus cari tahu, tayyib. Jadi hati-hati, ya, karena sekarang ustadz itu banyak, ya. Kemudian enggak semua juga tidak semua ustadz itu benar begitu. Maka tentunya kita harus sering-sering cari tahu begitu. Tapi ya itu seperti itu, ya, mungkin caranya ya dengan kita dengan kita bertanya kepada orang lain, ya, kepada orang yang mungkin sudah faham begitu, ya. Tetapi juga terutama mencari guru itu kita melihat pertama tentunya dengan akhlaknya terlebih dahulu, ya. Akhlaknya terlebih dahulu, ya. Karena ternyata banyak orang-orang yang diustadkan tetapi ternyata omongannya tidak baik, ya, berkata misalkan kasar, ya, atau berkata, ya, dengan kata-kata yang kurang baik, ya. Kalau seandainya dia benar-benar orang yang mengikuti sunnah, maka tidak akan melakukan hal tersebut begitu, ya. Ya, beradab, misalkan beradab dengan adab yang baik, ya. Ya seperti itu. Kita lihat yang seperti itu. Baik, wallahu taala alam bishawab. Baik. Monggo silakan. Sudah, ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.